Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di prodinya Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen ternak. Di sini kita akan memulai tentang manajemen pakan. Di awal kita akan mulai dengan percobaan pakan. Jadi yang diawali dengan apa sih itu pakan, coba. Oke. Nah, kita kenapa harus evaluasi suatu pakan atau ransum? Jadi pakan, makanan ternak. Kenapa harus dievaluasi? Apa itu evaluasi? Jadi dia dihitung apakah dia pakan itu menguntungkan apa tidak. Nah, kita mengevaluasi bagaimana caranya? Jadi kita mengevaluasi nanti berdasarkan seberapa baik pencernaannya, kemudian efek metabolismenya ke hewan itu seperti apa, kemudian faktor ekonomis di sini apa? Dianya itu bisa mengurangi biaya pengadaan pakan kita selama pemeliharaan atau tidak. Jadi pakan itu tidak selalu harus murah, tetapi pakan harus bisa kita tekan serendah-rendahnya agar kita memperoleh keuntungan ketika kita nanti menjual ternak. Nah, setelah kita melihat pakan, kita melihat berdasarkan teknik memberikan pakannya, kemudian kita melakukan uji coba kepada ternak. Jadi uji cobanya di sini adalah kita mulai memberikan mereka makannya. Nah, ada yang namanya nanti coba-coba. Jadi ada, karena pakan, misalnya formulasi pakan, kadang ada yang cocok daerah dingin, daerah sedang, atau daerah panas, atau dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi harus kita uji dulu sesuai nggak dengan daerah kita. Nah, respon awal percobaan pakan nanti kita bisa lihat dari palatabilitas. Jadi kemampuan dia mengunyahnya, palatumnya. Jadi bagaimana, apakah dengan jumlah pakan yang kita berikan dia mampu mengunyahnya atau memakannya dengan efektif atau tidak. Kemudian ada konsumsi pakannya. Nah, berapa jumlah yang masuk? Terus nanti misal kalau di ayam potong atau sapi potong itu berapa berat badan yang bisa dihasilkan dari formula pakan yang kita berikan. Kalau telur, di ayam petelur, berhasil nggak telurnya meningkatkan persentase ayamnya bertelur di atas 90% kah atau tidak. Nah, sama dengan susu. Jadi ketika diberikan pakan yang baik, apakah nanti sapi perah itu bisa menghasilkan susunya itu banyak dan konstan, seperti itu. Nah, daya cerna ini tingkat kecernaannya ketika dia masuk dicerna oleh lambung, dicerna oleh usus, apakah baik tingkat kecernaannya. Jadi konversi rate-nya
FCR-nya, feed conversion rate-nya itu apakah baik. Jadi misalnya dari 2 kilo pakan kita bisa menghasilkan kenaikan bobot badan 1,2 kilo, itu sudah termasuk baik. Nah, nanti konversi pakannya. Jadi ketika kita menemukan, jadi kita merancang pakan, jadi nanti konversi pakan di sini adalah bagaimana kita menemukan bahan-bahan lain yang baik dan itu sama kadar nutrisinya dengan pakan yang kita ganti, dengan asumsi pakan yang kita ganti itu bahannya mudah didapat dan harganya bisa ditekan lebih murah. Nah, ini akhirnya faktor ekonomisnya, jadi lebih murah itu tadi. Nah, percobaan pakan, jadi kita harus menentukan jenis bahan pakan tertentunya. Nah, seperti kita tahu, ada pakan itu pasti berasal dari seperti biji-bijian, mungkin batang tanaman, akar tanaman, atau buah tanaman. Atau ada lagi beberapa yang ditambahkan dengan MBM, meat bone meal. Nah, itu jenis-jenis bahan yang mau kita pakai. Nah, formula Ransum ini ada namanya tahapan kita uji coba bahan pakan. Jadi uji coba bahan pakan di sini bahannya baru, terus kita ujikan kepada hewan. Nah, setelah kita melakukan uji pakan tersebut, tentu kita harus ada perbandingannya. Kenapa? Agar kita menemukan mana pakan yang lebih baik secara ekonomi dan secara kecernaannya. Jadi yang penting dua tersebut bisa terpenuhi, kecernaannya juga bagus. Itu nanti kita bandingkan dua formula Ransumnya. Tapi yang penting apa? Kita punya satu dulu, kita cobakan berhasil, kemudian kita mencoba lagi pakai formula Ransum yang lain. Tingkat presentasi suatu bahan pakan, presentasenya bisa ada yang 0%, 5%, 10%, dan 15%. Ini contoh saja. Misalnya 0% itu berarti kita masih menggunakan pakan yang lama. Nah, sekedar informasi, jadi hewan itu ketika dia menggunakan pakan yang lama, terus kita mencobakan yang baru, itu harus ada persentasenya. Mau pakai persentase berapa gitu penambahannya. Nah, ini ada penambahan di sini contohnya 0, 5, 10, 15. Jadi tidak terlalu dulu mengagetkan hewannya. Nanti setelah itu kita bisa pakai 60, 40 perbandingannya, 50, 50, dan 40, 60. Kemudian bisa sampai turun. Akhirnya kita menggunakan formula yang baru. Nah, syarat membuat Ransum percobaan, kita tentukan bahan pakan yang akan kita ambil. Kalau untuk yang herbivora, jenis rumput yang tipis perennial, atau yang bagian perdunya, atau yang bagian lamtoronya. Nah, itu kita tentukan bahan-bahan pakannya. Setelah itu kita analisa nilai gizinya. Nah, nilai gizi di sini kita biasanya menggunakan yang makro dan mikro nutrisi. Nah, untuk yang kalian awal ini, kalian akan belajar makronya dulu. Makro itu seperti apa? Jadi berapa persen kadar
lemaknya, berapa persen kadar karbohidrat, berapa persen kadar proteinnya. Nah, kemudian kita susun formula sesuai kebutuhan. Jadi ketika hewan ternaknya itu masih anakan, tentu berbeda dengan ketika dianya yang heifer atau darah. Nah, itu berbeda juga dengan ketika dia indukan. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setelah itu kita campur sampai homogen. Nah, kenapa dicampur sampai homogen? Agar semua tercampur dengan rapi, hewan tidak meminimalkan hewan itu memilih bahan makanannya. Jadi biasanya kalau hewan ketika tidak tercampur secara homogen, dia memilih yang paling enak menurut dia. Sementara yang tidak enak akhirnya tidak termakan. Padahal kita pengen pakannya dapat termakan dengan sempurna. Nah, BK di sini apa? BK adalah bahan kering. Jadi sebaiknya bahan kering itu kadarnya, bahan keringnya seragam atau sama. Kenapa? Untuk memudahkan dimakan atau nanti bentuknya itu wanginya menarik hewan. Dan terakhir apa yang paling penting? Agar nanti waktu penyimpanan itu lebih baik. Nah, uji coba pakan. Nah, ini bisa ada 2 uji bahan pakan. Kita menggunakan hewan lab. Nah, hewan lab di sini seperti apa? Hewan lab di sini biasanya awal penggunaan adalah di mencit, kemudian di tikus, kemudian kita lanjut ke kelinci, dan selanjutnya semakin lama semakin besar. Nah, ada juga yang namanya hewan ternaknya langsung. Jadi misalnya kita langsung ke sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, bebek. Nah, itu langsung yang ke kita tuju. Itu jadi ada 2 ya. Nah, kalau hewan lab kenapa? Praktis dan murah karena dianya kecil kan ukurannya, waktunya lebih pendek, umurnya. Jadi kita bisa langsung lihat hasilnya. Variasi individunya lebih mudah dikontrol. Kenapa? Karena biasanya kita pelihara di satu rentang umur. Nah, kalau hewan ternak kan biasanya kita punya banyak range umur kan. Jadi ada anakan, darah, sama indukan. Itu karena harus berputar terus. Nah, uji coba pakan itu untuk daya cerna, kecernaan, tingkat kecernaannya. Nanti ada yang secara lab, di dalam lab, atau yang langsung di ternak. Nah, secara laboratorium itu biasanya formulasi pakan kita berikan kepada hewan coba. Nah, kalau langsung pada ternak, kita formulasi pakan yang kita akan bandingkan itu langsung kita berikan. In vitro itu adalah di dalam maksudnya di dalam lab atau di dalam ruangan. In vivo itu langsung ke ternaknya. Nah, kita menguji coba tingkat kecernaan juga bisa menggunakan rumen sapi atau rumenotomi. Jadi rumenotomi ini kita bolongkan, kita beri lubang, kita trokar di bagian stomach atau lambungnya, lambung sapi atau rumen sapi. Nah, nanti kita bahan pakan yang akan kita cobakan tingkat kecernaannya itu kita masukkan ke dalam nylon bag. Nanti ada gambarnya. Nah, kemudian baru kita masukkan. Nah, namanya itu adalah in sako. Jadi masuk ke dalam rumennya. Nah, ini posisi ingat-ingat di sebelah kiri bagian lebih ke arah dorsal arah belakang kaudal, dorsokaudal itu posisinya di belakang dari os thoracalis. Jadi posisi di bawah os vertebrae yang
lumbalis ya. Jadi di belakang dari os thoracalis, di bawahnya dari os vertebrae lumbalis seperti itu. Nah, ini alatnya nanti formulasi pakannya disesuaikan. Misalnya kita ingin membandingkan, jadi kita ikat. Misalnya kalau satu ini kantongnya cuma satu. Kalau 2, 3, 4 ini berarti dia membandingkan 4 formulasi pakan. Nanti dimasukkan ke dalam rumen. Nah, dilihat nanti bahan mana yang pencernaannya paling mudah untuk diserap oleh sapi. Nah, ketika kita menguji coba kepada pada ternak langsung, kita mencoba yang diuji in vitronya di lab. Jadi menggunakan hewan lab. Nah, kalau di hewan lab itu kita bisa lebih banyak. Misalnya untuk kita mengecek protein, misalnya di sini kasein. Jadi kasein itu protein khusus untuk susu. Kemudian ada karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini kita nanti perhatiin nanti dextrose-nya. Nah, kemudian ada pati. Jadi karbohidrat itu dipecah, itu nanti ada pati dan ada gulanya. Nah, kalau untuk pati kita cek sukrosenya semisal. Nah, kalau vitamin senyawa kristalnya seperti apa, rantainya. Kemudian lemak, nanti kita cek minyak nabati ketika itu ada di tanaman, atau nanti lemak babi kalau ketika dia di posisi lemak hewaninya. Nah, kalau mineral nanti bisa kita cek garam-garam kimianya, mineralnya, misalnya nanti kalsiumnya kah, kaliumnya, magnesium, seperti itu. Nah, faktor yang diperhatikan cara pemberikan pakan individual atau kelompok. Jadi di klaster gitu kan. Nah, kalau pakan individual itu berarti satu-satu kita memberikan pakannya lebih terkontrol. Tetapi kalau secara kelompok itu keuntungannya adalah lebih hemat waktu dan hemat tenaga. Nanti dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kita juga harus melihat pengaruh bahan pakan tertentu atau ransum secara keseluruhan setelah kita evaluasi. Jadi apakah suatu bahan pakan itu berpengaruh pada seluruh ransum atau tidak. Jadi bisa kita evaluasi, kita mau ganti atau tidak, atau kita mau tambahkan atau tidak. Nah, untuk mempermudah individu ternaknya harus seragam. Seperti apa? Agar tidak bias tadi, karena kebutuhan pakan yang untuk anak-anakan sama yang muda, yang darah dengan yang indukan atau yang dewasa itu berbeda. Jadi diseragamkan. Nah, setelah itu kita analisis proksimat dari fesesnya. Jadi nanti kita akan melihat di fesesnya ini tingkat kecernaannya. Nanti kita cek biasanya di dalam kecernaannya itu apakah pakannya terserap dengan baik. Untuk beberapa senyawa yang sulit untuk dipecah seperti lignin, lignoselulosa, hemiselulosa, itu biasanya kadang-kadang lebih sulit. Nanti itu bisa kita cek dari fesesnya. Nah, pemberian pakannya nanti kita pilih mau yang ad libitum kah atau yang terbatas, disesuaikan dengan kebutuhan.
Unlibitum biasanya untuk ternak potong, biasanya sapi potong atau ayam potong. Kalau yang terbatas biasanya untuk menghindari kegemukan agar nanti telurnya lebih mudah dikeluarkan, itu biasanya kalau di ayam petelur atau di susu di sapi perah biasanya pakannya juga dibatasi agar apa? Nanti sistem reproduksinya tidak tertutupi oleh lemak yang menyebabkan dia kesulitan untuk hamil. Untuk masa adaptasinya bisa 1-2 minggu sebelum kita lakukan evaluasi. Jadi tidak serta-merta misalnya kita kasih makan sekarang, 3 hari kemudian baru kita cek, enggak, itu masih panjang. Jadi setelah rutinitas dianya melakukan sekali putaran pencernaan, tingkat pencernaan, jadi disesuaikan sama bobot badan sama bangsanya. Nanti kan biasanya kalau sapi itu biasanya sampai 5 hari ketika makan hari ini, 5 hari kemudian baru di fesesnya kita cek yang untuk pakan hari ini. Seperti itu. Jadi masa adaptasinya bisa panjang tergantung dari hewannya. Jadi semakin hewannya putarannya semakin lama, nah jenjang masa adaptasinya itu juga lebih lama. Nah, pemberian pakan percobaannya harus bertahap. Jadi seperti yang itu tadi dibilang di depan, jadi bisa presentasinya 30-70, 60 40-60, kemudian 50-50, kemudian bisa sampai terus turun. Seperti itu. Jadi semuanya harus ditimbang sebelum dikonsumsi. Pakan minumannya harus kita timbang. Nanti yang fesesnya harus kita timbang juga. Jadi pakan yang masuk berapa kilo, kemudian feses yang dihasilkan berapa kilo, itu harus kita timbang. Nah, untuk karkas, ketika kita berencana untuk menghitung apakah itu berfungsi dengan baik di dagingnya, itu harus kita puasakan dulu. Supaya apa? Supaya di saluran pencernaannya itu bisa bersih dulu. Jadi tidak mengganggu dari berat dagingnya, karkasnya. Untuk produksi telur dan susu, kita harus tahu juga masa peak performance produksi. Jadi itu seperti setengah parabola ya. Jadi ada peak performance-nya. Nah, kalau kita melakukan tidak tepat pada peak performance, kita mengharapkan peak performance tinggi kan tidak mungkin. Jadi kita sesuaikan sama posisinya. Jadi kalau dia memang dalam posisi tinggi, kita bisa harapkan produksinya bisa tinggi juga. Dan kalau menurun, harus kita tahu juga bahwa itu menurun. Jadi agar kita tidak bias dengan pakan. Jadi pakan bagus kita anggap jelek karena kita mengeceknya pas posisi masa peaknya itu sedang turun. Nah, itu bisa kita hindari. Nah, analisis proksimatnya, kandungan bahan keringnya harus tetap. Misalnya di sini rumput lapangan. Jadi pentingnya bahan dengan kandungan yang sama itu sangat diperlukan. Nah, kita lanjut ke total digesti nutrien. Jadi berapa banyak total yang nutrisi yang bisa diserap, yaitu zat gizi tercerna total. Pakan yang dikonsumsi perlu diketahui tingkat kecernaannya. Kemudian pakan yang tidak dicerna keseluruhan dikeluarkan melalui feses, makanya tadi fesesnya ditimbang.
Nah, nanti feses apa sih yang kita cek? Pakan yang tidak tercerna, bahan yang tidak tercerna dari tubuh, itu yang kita ceknya. Daya cerna, pakan yang dikonsumsi dikurangi yang dikeluarkan dalam feses, itu daya cernanya. Nah, untuk koefisien cerna, jumlah yang dicerna dikurangi jumlah yang dikonsumsi. Nah, dikalikan dengan 100%, itu koefisien cernanya. Jumlah yang dicerna itu berarti nanti diukur dari fesesnya, jumlah yang dikonsumsi dari yang dimakannya. Dimakan oleh hewan, nanti dikalikan dengan 100%. Nah, DE itu adalah digesti energi yang tercernakan. Cara mencari DE, gross energinya, jadi energi yang didapat dari makanan nanti itu berapa, dikurangi dengan fesesnya. Nah, untuk perhitungan TDN, zat gizi yang mengandung energinya itu misal protein, lemak, serat kasar, BETN, itu adalah bahan tanpa N ya, jadi BETN itu yang dapat dicerna dan ada nilai fisiologisnya. Nanti presentasi dari TDN itu didapat dari mana? Presentasi dari protein dikurangi dengan DD-nya. Nanti ditambahkan lemak dikurangi DD dikali 2,25. Nanti ditambahkan dengan serat kasar dikurangi DD ditambah dengan BETN dikurangi DD-nya, itu nanti TDN-nya. Nah, ini ya DE ya, digesti energi. Tuh, malah kepencet. Nah, kekurangan cara ini tidak bisa dihitung efisiensi dari TDN yang di metabolisme dan yang berguna bagi ternak. Nanti antara bahan pakan biasanya sering berlainan. Nah, untuk cara menghitungnya berdasarkan kecernaan masing-masing bahan, berdasarkan energi. 1 kilo TDN sama dengan 4.400 kilokalori digesti energi. Nah, itu sama dengan juga 3.600 kilokalori metabolisme energi. Oke. Sampai bertemu di selanjutnya.